Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari kita sama-sama mengerti tentang pengertian gizi buruk. Di mana gizi buruk adalah sebuah kondisi ketika asupan makanan yang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh anak itu sendiri. Dilihat dari gejala klinis, boleh dilihat dari postur tubuh, di mana tubuh anak ini sangat kurus, perut juga membuncit, dan dipantau juga dari berat badan dan tinggi badannya, di mana ini kurang dari min 3 standar deviasi. Penyebabnya adalah anak ini ketika anak susah makan pasti mempengaruhi jumlah asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu sendiri, pasti tidak sesuai dengan porsi yang masuk. Salah satunya anak susah makan gitu. Nah, ketika anak susah makan pasti ada beberapa penyebabnya. Salah satunya ketika anak itu sakit, mungkin sakitnya sedang batuk, pasti juga anak ini malas untuk makan. Jadi itu juga perlu dipantau. Nah, ketika juga anak tidak enak badan, mungkin dia demam, flu, batuk, dan lain sebagainya, pasti juga anak ini malas untuk makan. Nah, ketika anak ini sedang tumbuh gigi, pasti juga anaknya ini malas untuk makan. Mungkin keadaan mulutnya, giginya sakit, jadi sehingga membuatnya kurang nyaman gitu. Nah, dalam fase ini juga anak ini tidak bisa diam, karena anak ini suka bereksplorasi atau ingin mengetahui dunia lingkungan sekitarnya, ingin bermain dengan temannya, jadi sehingga terpusatnya perhatian si anak untuk ingin bermain. Kemungkinan juga bisa terjadi karena anak ini sedang mengalami stres. Nah, jadi kalau kita mengkaji lebih dalam kenapa ini bisa stres, mungkin karena keadaan lingkungan sekitarnya kurang baik, mungkin keadaan lingkungannya panas, tempat tidurnya panas, mungkin juga popoknya basah, jadi sehingga anak ini kurang nyaman gitu untuk makan. Jadi orang tua harus pandai untuk bisa mengkaji, menggali lebih dalam kenapa ini anak susah makan gitu. Nah, ketika juga anak bosan dengan makanan yang disajikan oleh orang tuanya, kemungkinan bahan makanannya rasanya juga itu-itu saja, tidak ada variatif makanan, sehingga anak ini malas makan karena yang dia makan seolah-olah dari pagi sampai malam itu-itu saja gitu. Nah, jadi itu harus divariasikan rasanya, teksturnya, bahan makanannya juga harus. Kemungkinan juga anak ini bisa dalam keadaan diare. Kemungkinan ketika anak diare pasti dia kurang nyaman, perutnya kurang nyaman. Ketika masuk makanan dalam tubuhnya, pasti anak ini susah menerimanya gitu. Boleh dilihat juga dari faktor ekonomi. Ketika faktor ekonomi dalam keluarga lebih rendah, jadi sehingga orang tua kurang perhatian untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak gitu. Dan faktor yang lain boleh dilihat dari penyakit bawaan ya. Mungkin penyakit bawaannya ini ada kelainan di organ tubuh, mungkin di paru, di organ tubuh yang lain. Jadi sehingga anak memang makan, cuman kurang diterima oleh tubuhnya karena ada sesuatu kelainan yang berbeda. Jadi caranya ya harus dipantau, diteliti, nah diperiksa kepada dokter spesialis. Juga dilihat dari tanda dan gejala, mungkin salah satu penyakit penyerta seperti tuberkulosis. Ketika anak sedang tuberkulosis, pasti anak ini batuk terus, jadi sehingga dia kurang nyaman, lemas, jadi anak ini malas makan. Nah, jadi bagaimana caranya ya, orang tua harus tahu, mengerti tentang gejala gizi buruk ini, dan
tahu solusinya untuk mengatasinya. Jadi solusinya hindari berbagai macam jajan dan kasihlah makanan sehat ya yang ada beberapa kandungan karbohidrat, protein, vitamin dan